Halo, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Nah, kembali bertemu dengan Pak Damani dalam pembelajaran hari ini. Namun, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, masih ingat tidak pelajaran-pelajaran kita ataupun video-video pembelajaran kita dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya? Nah, Pak Guru berharap jangan sampai lupa. Hari ini kita akan kembali bergabung dalam video pembelajaran yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, minggu yang lalu kita sudah mempelajari perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita dengan materi pelajaran perkembangbiakan vegetatif buatan. Mari kita ikuti video yang berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Vegetatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Video sebelumnya kita telah membahas tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif alami. Hari ini kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses penyerbukan dan juga dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan terbagi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama mencangkok. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah batangnya harus memiliki kambium, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari kaki orang dewasa. Langkah-langkah mencangkok yaitu: yang pertama, batang tumbuhan dikupas sepanjang 15-20 cm sampai batang putihnya terlihat secara menyeluruh. Yang kedua, batang yang telah dikupas dibungkus dengan tanah secukupnya. Pembungkusnya bisa berupa plastik atau sabut kelapa agar tanah yang melekat pada batang tidak terlepas. Dan langkah yang ketiga adalah setelah 10-20 hari, potong batang tersebut. Kemudian tanam kembali di tanah atau pot. Dengan catatan, daun pada batang yang telah dikupas tidak layu dan tumbuh akar. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang memiliki batang seperti mangga, rambutan, dan nangka. Kelebihan mencangkok adalah kemampuan berbuahnya lebih cepat dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Dan kekurangannya yaitu akar yang dimiliki tumbuhan hasil cangkok kurang kuat dan umur dari tumbuhan tersebut tidak akan lama. Dulu alat dan bahan-bahannya. Yang pertama adalah pisau. Tali plastik yang tidak terlalu panjang, gunting, beberapa lembar plastik, dan yang terakhir, tanah yang tentu sudah dicampur air dan pupuk. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencangkok pohon mangga. Nah, sekarang mari kita praktekkan bagaimana cara mencangkok tumbuhan yang benar. Ayo, kita berangkat. Kita sudah sampai pada tumbuhan mangga yang akan kita cangkok. Nah, sekarang perhatikan dengan baik bagaimana cara mencangkok yang benar. Silakan perhatikan. Langkah pertama, kupaslah kulit dahan sampai kambium tidak terlihat dan menghilang. Kedua, tutupi setengah bagian dahan yang sudah dikupas dengan tanah yang sudah dicampuri air dan pupuk. Ketiga, tutupi tanah dengan plastik.
Lalu, ikat dengan tali plastik hingga kuat. Gunting talinya. Lalu, tariklah plastik tersebut hingga tanah terselimuti plastik. Setelah itu, kita ikat ujungnya. Dan potong lagi talinya. Selanjutnya, lubangi plastik menggunakan gunting atau bisa juga menggunakan paku. Jangan lupa siram cangkokan minimal 1 kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang baik. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Setelah itu, tinggal menunggu tanah cangkokan berakar dalam waktu sekitar 3-4 minggu sampai dahannya bisa dipotong dan bisa ditanam di tanah yang lain. Oke, tahap mencangkok sudah selesai. Yang kedua adalah setek batang. Menyetek adalah menanam potongan bagian batang tanaman yang memiliki mata tunas. Langkah-langkah menyetek batang ini termasuk paling mudah dilakukan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, potong batang yang akan kita setek. Kemudian tanam batang yang telah kita potong tadi ke dalam pot atau ke tanah. Selanjutnya siram tanaman secara berkala dengan air yang secukupnya. Tanaman yang biasanya disetek diantaranya adalah singkong dan mawar. Untuk kelebihan menyetek ini yaitu cepat menghasilkan tanaman baru. Tetapi kekurangannya adalah sangat rentan gagal atau tumbuhan yang disetek mudah mati. Berikutnya yang ketiga, menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan dengan menggunakan tanaman yang sejenis untuk menghasilkan tanaman yang unggul. Cara menyambungnya yaitu yang pertama, potong tumbuhan yang akan disambung dan sisakan sedikit daun agar tidak terjadi penguapan. Cara potongnya usahakan berbentuk V. Selanjutnya potong batang bawah dengan ukuran 5-10 cm. Dan selanjutnya sambung kedua batang dan ikat dengan tali agar tumbuhan tidak bergerak. Jika bergerak dapat menyebabkan kegagalan dalam menyambung batang. Proses menyambung ini membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu. Tumbuhan yang sering disambung diantaranya mangga dan rambutan. Kelebihannya dapat menghasilkan buah yang berkualitas dan kokoh, tergantung dari induk kedua batang. Dan kekurangannya yaitu sangat rentan untuk gagal. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada tumbuhan lain yang sejenis. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, siapkan mata tunas yang akan kita tempelkan. Kemudian pilih pohon yang akan menjadi induk. Kemudian iris batangnya sesuai dengan bentuk mata tunas yang akan kita tempel. Dan yang terakhir, ikat dengan tali agar tidak mudah terjatuh. Tujuan okulasi ini adalah untuk menghasilkan buah yang berkualitas, tergantung dari induk dan tunas yang kita tempel. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah menanam bagian batang pada tumbuhan. Langkah-langkahnya cukup simpel. Yang pertama, tanam batang tumbuhan yang mudah diatur. Jepit agar tidak berpindah tempat. Jika diperlukan, beri batu di atasnya. Dan yang terakhir, potong batang yang tadi kita tanam jika tanaman dan akar sudah tumbuh.
Nah, itulah dia tadi beberapa informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Jadi kita sudah mempraktikkan bagaimana cara mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan, khususnya dengan cara mencangkok. Nah, tadi kita sudah amati dan sudah kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Pak Guru berharap kalian bisa mempraktekkannya di taman ataupun di kebun masing-masing. Semoga bermanfaat dan akhirnya Pak Guru sampaikan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.